Selamat bertemu kembali, dan tak lupa juga saya mengucapkan salam sehat selalu untuk anak-anak sekalian. Semoga anak-anak semua tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak terpapar virus corona. Pada pertemuan kita dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi pembelajaran dengan subtema adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama saya, guru mata pelajaran IPS Anda sekalian, Yohanes Molo Serang. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari ini adalah: satu, menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Bagian yang pertama, kita lihat tentang konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau ide, maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa dan dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. Ada 14 sektor industri kreatif menurut pemerintah. Antara lain: A. Periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan media tertentu. B. Arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. C. Pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, langka, serta memiliki nilai seni atau sejarah. D. Kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain sampai dengan penyelesaiannya. E. Desain. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, dan lain-lain. E. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris. G. Video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi video, film, dan jasa fotografi. H. Permainan interaktif atau game.
Kegiatan ini berkaitan dengan produksi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan dan edukasi. I. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi dari proses rekaman suara. J. Seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten pertunjukan. K. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten pada buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital lainnya. L. Peranti lunak atau disebut software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi. N. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha produksi acara televisi dan penyiaran radio. N. Riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif dalam menemukan ilmu dan teknologi. Selanjutnya pada bagian yang kedua dari materi ini, kita akan melihat tentang upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif antara lain: 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, dan mutu. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum bagi karya industri kreatif. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council. Selain ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga mengembangkan ekonomi kreatif yang dilakukan antara lain: A. Mengembangkan database ekonomi kreatif. B. Meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Pekan Produk Kreatif Indonesia atau disingkat PPKI. D. Festival Ekonomi Kreatif. E. Wahana kreatif. F. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif yang mendukung inovasi. H. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya entrepreneur baru. I. Penciptaan identitas lokal daerah dan identitas nasional. Demikian sajian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Akhirnya,
Sekali lagi saya mengucapkan salam sehat untuk kalian semua. Ingat pesan Mama supaya tidak terpapar virus corona. Selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Anda sehat, kami bangga. Terima kasih.